Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Al-Abiyu akan mempresentasikan tentang beberapa materi yang telah dipelajari di praktikum paleontologi. Protozoa adalah hewan bersel satu, berintis sejati, dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Protozoa sendiri memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain monoseluler, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, jumlahnya jauh lebih besar dari film lainnya, ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya, golongan tumbuhan dan binatang, hidup soliter maupun berkoloni. Protozoa ini memiliki 4 kelas filum, antara lain Flagellata, Sporozoa, Sarcodina, dan Ciliata. Foraminifera bentonik besar. Istilah foram besar diberikan untuk golongan forambentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar banyak, dan struktur yang kompleks. Foram besar ini memiliki klasifikasi antara lain famili Discochilidae, famili Camerinidae, famili Alveoliniaedae, famili Myoxinidae, famili Calcarinidae, dan famili Orbitodidae. Foraminifera adalah salah satu organisme dari kelompok Protista dengan alat gerak berupa pseudopodia atau yang sering disebut dengan rhizopoda. Foraminifera biasanya termasuk dalam kelompok protozoa meskipun beberapa taksonomi menempatkan mereka di setara Protoctista atau Protista. Ada juga bukti yang meyakinkan, terutama didasarkan pada bukti molekuler, untuk mereka kelompok utama dalam protozoa yang dikenal sebagai rhizopoda. Terdapat beberapa kegunaan fosil foraminifera, antara lain menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya, membantu studi lingkungan pengendapan, korelasi stratigrafi, membantu menentukan batas-batas transgresi dan regresi, bahan penyusun biostratigrafi. Pada foraminifera terdapat variasi bentuk cangkang, di antaranya ialah variasi bentuk-bentuk tes foraminifera. Terdapat bentuk cancellate, iscoidal, biumbilicate, biconvex, flaring, tabular, bifurcating, radiate, arborescent, irregular, hemispherical, zigzag, conical, spherical, spiroconvex, umbilicoconvex, lenticular, biumbilicate, infusiform. Lalu variasi bentuk kamar terdapat hemispherical, angular rhomboid, angular conical, radial elongate, cleft, tubulospinate, clinical, flatulose, tabular, semicircular, spherical, piriform, globular, ovate, angular truncate. Lalu pada ornamen terdapat ornamen yang pada permukaan tes, yaitu punctate, smooth, reticulate, pustulous, cancellate, axial costae, spiral costae. Pada umbilicus terdapat dipli umbilicus, open umbilicus, umbilicus, ventral umbo. Pada aperture terdapat flap, duct, lip or rim, bulla, tegilla. Dan pada periphery terdapat gill, spine, bridge, limbate, lateral processes, raised boss. Lalu ada juga susunan kamar, yaitu terdapat susunan planispiral, trochospiral, dan streptospiral. Selain keempat ciri cangkang tadi, terdapat juga septa, yaitu bidang yang merupakan batas antara kamar satu dengan yang lainnya. Biasanya terdapat lubang-lubang halus yang disebut dengan foramen. Septa tidak dapat dilihat dari luar tes, sedangkan yang tampak pada dinding luar tes hanya berupa garis yang disebut sutur. Lalu ada sutur yang merupakan garis yang terlihat pada dinding luar tes, merupakan perpotongan septa dengan dinding kamar. Sutur penting dalam pengklasifikasian foraminifera karena beberapa spesies memiliki sutur yang khas. Macam-macam bentuk sutur adalah tertekan atau melekuk, rata, atau muncul di permukaan tes. Contohnya ialah Kilostomela collina untuk bentuk sutur tertekan. Lalu ada lurus, melengkung, lemah, sedang atau kuat. Contohnya Orthomorphina chalengeriana untuk bentuk sutur lurus. Lalu
sutur yang mempunyai hiasan. Contohnya ialah Elpindium incertum untuk bentuk hiasan yang berupa bridge. Lalu ada komposisi. Berdasarkan komposisi, tes foraminifera dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu dinding chitin atau tektin. Dinding ini terbuat dari zat tanduk yang disebut chitin. Namun foraminifera dengan dinding seperti ini jarang dijumpai sebagai fosil. Dinding arenaceous dan agglutinaceous. Dinding ini terbuat dari zat atau mineral asing di sekelilingnya, kemudian direkatkan satu sama dengan zat perekat oleh organisme tersebut. Pada dinding arenaceous ini, materialnya diambil dari butir-butir pasir. Sedangkan pada dinding agglutinaceous, materialnya diambil dari butir-butir sayatan mika, spon spekul, atau dari fragmen-fragmen dari foraminifera lainnya dan lumpur. Lalu ada dinding siliceous. Beberapa ahli berpendapat bahwa dinding silikon dihasilkan oleh organisme itu sendiri. Menurut Glessner, dinding silikon berasal dari zat sekunder. Dinding calcareous atau gampingan. Dinding yang terdiri dari zat-zat gampingan dijumpai pada sebagian besar foraminifera. Dinding yang gampingan dapat dikelompokkan menjadi gampingan porselen, gamping granular, gamping kompleks, dan gamping hialin. Foraminifera planktonik hidupnya mengapung dan bergerak bebas di laut beriklim tropik. Ada juga yang hidup di daerah kutub dan subkutub. Foraminifera planktonik memiliki jumlah genus yang sedikit, namun memiliki jumlah spesies yang banyak. Kehidupan foraminifera planktonik sangat dipengaruhi salinitas, kedalaman, fosfat, nitrat, oksigen, gelombang, serta arus. Faktor-faktor ini juga mempengaruhi pola penyebaran dan perkembangannya. Foraminifera plankton tidak selalu hidup di permukaan laut, tetapi juga pada kedalaman tertentu. Kedalaman 30-50 meter, 50-100 meter, 300 meter, 1000 meter. Umumnya foraminifera planktonik tidak mampu bertahan hidup terhadap pengurangan salinitas. Juga tidak tahan terhadap perubahan suhu yang relatif besar. Meskipun demikian, ada golongan foraminifera planktonik yang selalu menyesuaikan diri terhadap temperatur, sehingga pada siang hari hidupnya di dasar laut, sedangkan pada malam hari hidup di permukaan air laut. Foraminifera planktonik memiliki ciri umum yaitu sebagai berikut. Tes atau cangkang berbentuk bulat, susunan kamar umumnya tropospiral, komposisi tes berupa gamping hialin, hidup di laut terbuka atau mengambang, pada daerah tropis melimpah dan jenisnya sangat bervariasi. Di daerah subtropis sedang jumlahnya sedikit tapi spesiesnya yang bervariasi. Di daerah subkutub jumlahnya melimpah tetapi spesiesnya sedikit. Klasifikasi foraminifera planktonik. Yang pertama adalah genus Orbulina dengan contoh Orbulina universa dan Orbulina bilobata. Lalu genus Globigerina dengan contoh Globigerina nepenthes dan Globigerina seminulina. Dan ketiga, Globigerinoides dengan contoh Globigerinoides trilobus dan Globigerinoides ruber. Keempat, genus Globoquadrina dengan contoh Globoquadrina dehiscens dan Globoquadrina altispira. Yang kelima, genus Sphaeroidinella dengan contoh Sphaeroidinella dehiscens. Yang keenam, genus Sphaeroidinellopsis dengan contoh Sphaeroidinellopsis seminulina. Yang ketujuh, genus Puleniatina dengan contoh Puleniatina obliquoloculata. Yang kedelapan, genus Catopsidrax dengan contoh Catopsidrax dissimilis. Yang kesembilan, genus Globorotalia dengan contoh Globorotalia tumida. Lalu genus Turborotalia dengan contoh Globorotalia siacensis. Lalu ada genus Hankenina dengan contoh Hankenina albamensis. Genus Cribohankenina dengan contoh Cribohankenina
bermudezi, dan yang terakhir adalah genus Hastigerina dengan contoh Hastigerina aequilateralis. Foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik atau bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional, serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Foram bentos dapat dibagi menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu foram bentos kecil dan foram bentos besar. Contoh dari foram bentos kecil adalah Legina, Textularia, dan Bulimina. Contoh dari foram bentos besar yaitu Lepidophyclina, Numulites, dan Discophyclina. Cara hidupnya ada dua, yaitu bentonik vigil dan bentonik sesil. Kegunaan foram bentos dalam dunia geologi yaitu untuk menentukan umur relatif batuan sedimen dengan menggunakan zonasi foram besar, menentukan lingkungan pengendapan, dan menentukan paleoklimatologi. Aplikasi foraminifera penentuan umur. Cara menentukan umur relatif pada umumnya didasarkan atas dijumpainya fosil pada batuan. Di dalam paleontologi, cara menentukan umur relatif dengan menggunakan yang pertama, foraminifera planktonik. Selain jumlah genus sedikit, plankton sangat peka terhadap perubahan kadar garam. Hal ini menyebabkan hidup suatu spesies mempunyai kisaran umur yang pendek, sehingga baik untuk menciri umum suatu lapisan batuan. Biozonasi foram plankton ini yang paling sering digunakan di Indonesia adalah zonasi Blow, Boli, dan Postuma. Lalu ada foraminifera besar yang dipakai sebagai penentu umur relatif karena umumnya mempunyai umur pendek sehingga baik sebagai fosil petunjuk. Penentuan umur berdasarkan foraminifera besar khususnya di Indonesia biasanya menggunakan klasifikasi huruf yang dikemukakan oleh Adam. Penentuan lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah suatu kumpulan dari kondisi fisika, kimia, dan biologi di mana sedimen terakumulasi. Krumbein dan Schloss 1963. Faktor fisika meliputi kadar garam, kecepatan arus, kedalaman air, kecepatan angin, dan sebagainya. Faktor kimia meliputi kadar garam, kebasahan air, serta komposisi kimia batuan. Sedangkan yang dipelajari di geologi ini adalah faktor biologinya yang meliputi kehidupan organisme masa lampau berdasarkan lingkungan hidupnya. Metode yang dipakai ialah menggunakan rasio plankton bentos dan menggunakan foraminifera bentonik.